Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Kafu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini lewat channel Kafu Sukacita. Kami akan belajar daripada firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku daripada firman. Biarlah waktu ini kami berikan kepada Tuhan untuk kami menikmati firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Hosea pasal 11 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga di bawah perikop kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ayatnya yang kedua, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita dituntun dalam sebuah tema, kasih Allah sama seperti kasih orang tua. Kasih Allah sama seperti kasih orang tua. Pemirsa, kita beruntung lahir dalam keluarga yang lengkap, ada bapa dan mama yang begitu bahagia saat menyambut kelahiran kita. Sejak bayi sampai masa kanak-kanak, kita ada dalam perhatian orang tua dan kasih sayang mereka tidak pernah berhenti. Dan keberadaan kita sejak ada dari masa pertumbuhan bahkan sampai dewasa pun, perhatian dan kasih sayang orang tua kita tidak pernah berhenti. Selalu ada bagi kita. Meskipun sebagai anak mungkin seringkali kita mengecewakan dan membuat sedih hati orang tua kita dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita, dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita. Tetapi hal-hal itu kadang tidak mengurangi rasa kasih mereka kepada anak-anak, tidak mengurangi perhatian mereka, tidak mengurangi ketulusan mereka sebagai orang tua. Dan itulah yang mematahkan segala tantangan saat dunia memberi persoalan bagi mereka. Kita tahu bersama bahwa orang tua begitu peduli dan perhatian bagi anak-anak mereka. Saat anak-anak belum makan, mereka akan bekerja mencari nafkah agar anak-anak bisa makan, bisa pakai pakaian yang layak, bisa menempuh pendidikan yang layak, dan banyak hal yang diperjuangkan oleh orang tua kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya aman, bahagia, berhasil, dan sukses. Tetapi betapa sakit hatinya orang tua apabila sebagai anak-anak tidak menghormati dan tidak mengakui keberadaan mereka atau menyangkali keberadaan mereka. Mereka sewaktu-waktu bisa saja marah, bisa saja mereka melakukan hal yang tidak bisa kita bayangkan akan terjadi. Tetapi mereka tetap menunjukkan rasa kasih yang besar supaya sebagai anak jangan melupakan pengorbanan mereka. Nah pemirsa, Kafu Sukacita yang diberkati, hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa bangsa Israel juga dipanggil oleh Allah. Mereka dipilih oleh Allah menjadi umat kesukaan, kekudusan bagi Allah. Tetapi mereka seolah-olah mereka tidak mendengar dan lebih memilih Baal yang jelas-jelas tidak dapat melakukan apa-apa kepada mereka. Bangsa Israel lupa bahwa Allah adalah Tuhan yang memilih mereka, menetapkan mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Mereka diselamatkan dari berbagai tantangan. Allah yang menyembuhkan mereka. Dan sikap bangsa Israel ini tentu mendukakan hati Allah. Tetapi apakah Allah meninggalkan mereka? Tentu tidak. Walaupun mereka berbalik daripada Allah, melupakan Allah dengan menyembah kepada Baal lain, tapi Allah tidak melupakan mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dan banyak perbuatan ajaib yang Allah lakukan, Allah kerjakan untuk menyelamatkan mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu ada bagi mereka, meskipun terkadang mereka menyakiti Allah dengan keberadaan hidup mereka. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Dan itu menunjukkan betapa Allah menjaga keberadaannya sebagai Allah yang penuh
kasih. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga harus bersyukur yang masih memiliki orang tua, dan kita harus terus mengasihi orang tua. Seperti perintah dan hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini suatu perintah yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang percaya, bahwa kasih Allah tetap ada sepanjang perjalanan hidup kita. Demikian juga kasih orang tua kepada anak-anak. Kasih orang tua tetap ada sepanjang masa. Sepanjang anak-anak itu ada, maka kasih orang tua tetap ada. Mari kita belajar menghormati Tuhan, mencintai Tuhan dengan cara menghormati orang tua dan mencintai orang tua kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang saat ini kami boleh baca dan dengar dan renungkan di kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, supaya kami dapat memberlakukannya pada jalan hidup kami. Mencintai, menghormati Allah, biarlah kami menunjukkan itu dengan mencintai dan menghormati orang tua kami. Tolong kami supaya kami dimanapun berada, kami tetap mencintai, menghormati orang tua kami yang masih ada bersama-sama dengan kami. Jaga dan lindungi mereka dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Berkati pemirsa Kelas Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam seluruh keberadaan hidup mereka, sakit yang mereka alami Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu beri kelegaan. Dan biarlah kasih-Mu menaungi setiap orang yang senantiasa mengasihi Engkau, menghormati Engkau, mengasihi sesama. Dan biarlah Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai kepada daerah kampung di mana kami ada. Berkati juga hamba-hamba Tuhan dalam setiap waktu memberitakan firman Tuhan, melayani umat Tuhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati. Begitu juga dengan tim Kelas Sukacita, baik kru maupun para pelayan, pribadi, kehidupan, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji nama-Mu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.